Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits. Seperti biasa, di awal minggu yang sangat luar biasa ini, kita akan memasuki minggu yang baru. Ya, tapi sebelum kita memasuki minggu yang baru, minggu yang penuh dengan semangat, saya akan membawakan sedikit analisa review tentang pasar yang terjadi pada minggu sebelumnya. Dan bagaimana teknikal, bagaimana analisa, dan bagaimana prediksi untuk minggu ke depan dari tanggal 8 sampai tanggal 15 kalau nggak salah ya. 12 kalau nggak salah, 12. Ya. Nah, oleh karena itu trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita akan mencoba langsung melihat apa-apa saja yang terjadi selama satu minggu ini. Trader semuanya, seperti biasa, saya memberikan sebuah analisa yang terjadi trader semuanya ya. Yang terjadi minggu kemarin kita bisa lihat dengan jelas trader ya, kita bisa lihat dengan jelas di kalender ekonomi dari tanggal kemarin 1 sampai tanggal 8 kemarin. 1 sampai tanggal 5 kalau enggak ya, 1 sampai tanggal 5. Kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa banyak sekali berita ekonomi yang sangat luar biasa dan ditutup ya, dan ditutup oleh pernyataan dari non-farm payroll ya, yang menurut banyak pihak non-farm payroll kali ini benar-benar sangat mengejutkan. Semua berasumsi bahwa akan terjadi pengurangan dari nilai non-farm payroll, tapi kenyataan yang terjadi adalah penguatan dari nilai tingkat ketenaga kerjaan non pertanian sebesar 528K. Trader bisa lihat dengan jelas ini ya. Banyak yang mengira bahwa dia mungkin di seputaran 250 turun ke bawah ya. Tapi ternyata yang terjadi mengalami kenaikan. Itulah yang menyebabkan kenapa minggu kemarin, penutupan minggu kemarin, banyak sekali pasangan mata uang yang berubah sangat dahsyat. Kita bisa lihat di sini euro ya, benar-benar mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Begitupun juga pound sterling ya, dan begitupun juga gold. Trader bisa lihat ya, sangat luar biasa. Kita bisa lihat terutama dari sisi euro USD trader. Kalau kita lihat dari sini trader, dari euro USD, kita bisa lihat euro USD selama satu minggu ini selama satu minggu kemarin dia bergerak ya. Kalau kita lihat dia pergerakan euro USD selama satu minggu ini, dia lebih banyak ke sideways trader semuanya ya. Dimulai dengan sedikit penguatan, tapi setelah terjadi penurunan berikutnya news dan ditutup dengan penurunan yang sangat dahsyat, pergerakan dari euro USD ini lebih banyak ke sisi sideways. Kita bisa lihat bahwa hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai aktivitas bisnis manufaktur ISM Amerika yang diterbitkan pada hari Senin kemarin, yang ternyata tidak terduga melebihi dari perkiraan sebesar 52,8 ya. Padahal dibilang bahwa 52,0 ya. Nah, begitupun juga trader, kita bisa paham bahwa pada pertemuan FOMC ya, di mana suku bunga dinaikkan menjadi 75 BP, dan harus diingat Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bahwa beliau mencoba untuk tetap meyakinkan semua orang bahwa regulator dalam hal ini The Fed masih tetap mempertahankan sikap hawkish ya, masih tetap mempertahankan sikap hawkish. Dan kita lihat bahwa The Fed masih tetap siap untuk mempercepat laju kenaikan suku bunga jika diperlukan ya. Akan tetapi pasar tidak mempercayai kata-kata The Fed, kata-kata Jerome Powell ya. Pasar dalam hal ini tidak mengesampingkan bahwa puncak inflasi Amerika telah berlaku ya. Pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah harga energi yang tinggi disebabkan
oleh data-data yang saya bilang di atas. Namun indeks harga konsumen meskipun berapa level tinggi tetap turun ya. Nah, kalau kita lihat juga trader dari sisi pasar tenaga kerja juga berjalan dengan baik. Walaupun terjadi inflasi, tapi kenaikan tenaga kerja ini masih sangat luar biasa di Amerika. Artinya sebenarnya tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh media ya. Pengangguran pun juga dia tidak terlalu banyak pengangguran, masih bertahan sebesar 3,6% ya. Ini artinya indikator perekonomian Amerika itu bagus sebenarnya. Ini permainan media trader ya. Nah, dan kalau kita lihat semuanya yang paling utama puncaknya itu dari pengumuman non-farm payroll kemarin. Itulah puncaknya. Jerome Powell sendiri pun juga mengatakan bahwa dia tidak terlalu percaya terhadap resesi. Kenapa? Karena pasar tenaga kerja dan sejumlah faktor ekonomi di Amerika itu cukup kuat. Ini dia. Cukup kuat ya. Cukup kuat. Ya. Ini dia. Tapi kita harus ingat bahwa jika inflasi turun ya, pendapatan dari Amerika tidak menunjukkan dinamika positif. Ya. Tidak menunjukkan dinamika positif. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar FOMC ke depan tetap akan menaikkan tingkat suku bunga The Fed sebesar 0,75%. Ini dia, ya. Ini dia. Oleh karena itu, kalau kita lihat faktor dari pasangan mata uang ini yang sekarang masih flat, kemungkinan besar trader kalau kita lihat, ya. Kemungkinan besar pasangan mata uang ini untuk minggu depan dia masih bisa turun. Dan mapping saya itu dia bisa turun sampai minimal di level sini trader. Di level 0,99 ya. Masuk ke level ke bawah. Masih bisa. Masih bisa. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Harap. Nah, oleh karena itu trader harus benar-benar memperhatikan hal tersebut. Untuk minggu depan menurut analisa saya untuk euro Uncle Sam dolar ini masih punya tendensi tidak tertutup kemungkinan bahwa penurunan masih bisa terjadi. Ya. Karena kalau kita lihat ke depan, kita lihat grafik di sini, trader bisa lihat. Dia sideways dulu kan? Ya. Nah, trader lihat aja tendensinya nih. Dia turun lagi naik sedikit. Nah, oleh karena itu kan saya bilang kemungkinan besar dia bisa turun minimal menyamain kemarin 0,996 atau maksimal banget itu dia bisa turun sampai di level lebih rendah lagi trader 98204. Itu menurut analisa saya. Analisa bisa-bisa aja salah, tapi menurut analisa saya masih bisa mengalami penurunan. Kita lihat bagaimana tendensi ekonomi yang akan terjadi pada minggu depan. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk minggu depan trader harap diperhatikan minggu depan bahwa kalender ekonomi minggu depan harus diperhatikan pada hari Rabu ini ya. IHK. Habis itu klaim pengangguran awal ya. Ini dia. Harap diperhatikan hari Kamis. Harap diperhatikan hari Rabu, hari Kamis terdapat news yang sangat luar biasa ya. Harap diperhatikan. Oleh karena itu saya masih bisa sedikit memberikan gambaran bahwa oke, kenaikan masih akan terjadi ya, masih bisa terjadi, tapi harap diperhatikan bahwa penurunan juga tidak tertutup kemungkinan penurunan itu bisa sampai di bawah 1.00 menyamai titik kemarin 0,99639 minimal, atau bisa sampai turun lagi ke level yang paling terendah 0,98. Ini harus diperhatikan oleh para trader semua. Oke, selanjutnya kita masuk di pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pound sterling Uncle Sam dolar trader semuanya? Ya, kita lihat di sini untuk pound sterling Uncle Sam dolar. Untuk pound sterling Uncle Sam dolar trader, kita bisa lihat di sini bahwa harap diperhatikan untuk minggu kemarin pound sterling Uncle Sam dolar itu informasi yang sangat luar biasa yang sangat mempengaruhi itu pada hari Rabu tanggal 3 kemarin. PMI ya. Indeks pembelian hari Rabu tanggal 3 Agustus ya. Sangat mempengaruhi, dan hari Kamis keputusan tingkat inflasi serta pidato dari
Gubernur Central Bank England, Mr. Bailey. Kita bisa lihat di sini trader untuk GBP ya. Kalau kita lihat untuk GBP minggu kemarin pertemuan Bank England hari Kamis kemarin ya. Beberapa investor berharap regulator akan mengambil langkah untuk menaikkan suku bunga sebesar 150 BP sekaligus. Dalam hal ini akan menyalip nilai dolar ya. Nah, itu dia. Tapi sensasi itu tidak terjadi. Memang Bank Sentral England tetap menaikkan tingkat suku bunga, tapi dia menaikkan tingkat suku bunganya cuma 50 BP. Ya. Dan kita lihat juga bahwa pertemuan dari Komite Kebijakan Moneter Inggris cukup membosankan. Ya. Bisa lihat bahwa kenaikan mereka inginkan adalah 75 BP, tapi yang terjadi hanya 50 BP. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa perkiraan ekonomi yang telah direvisi ternyata cukup suram. Dan pernyataan pasca pertemuan dari Bank of England lebih banyak pingin dovish tapi masih orang bilang masih kabur ya. Nah ini dia. Akibat dari tolak ukurnya, tidak adanya tolak ukur dalam GBP USD, fluktuasi terjadi dan dia kembali lagi di seputaran nilai dari GBP USD ya trader ya. Sehingga banyak yang bilang bahwa minggu lalu tidak terlalu membawakan hasil positif terhadap pergerakan dari pasangan mata uang ini. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan pasangan mata uang minggu lalu ya, dia benar-benar lebih banyak menurun. Trader bisa lihat di sini, sempat hari Senin terjadi penguatan, setelah itu dia mengalami penurunan drastis. Dan kalau saya lihat potensi penurunan masih tetap terjadi sampai minggu depan ya. Dan kalau kita lihat dia masih bisa penurunan pertama menurut analisa saya, dia masih bisa menembus sampai di level 1.18908 atau kalau terjadi penurunan benar dia akan sampai titik terendah 1.17618. Tapi harap diperhatikan trader semuanya untuk minggu depan tetap memperhatikan kalender ekonomi yang akan terjadi ya untuk minggu depan trader. Saya bisa lihat nanti minggu depan yang paling sangat luar biasa itu adalah hari Jumat. PDB yang terjadi, produk manufaktur dan perubahan ya. 3M PDB. Nah, ini dia. Hari Jumat minggu depan adalah hari yang sangat dahsyat buat pergerakan dari pasangan mata uang pound sterling angka saham dolar. Nah, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold trader untuk minggu depan? Untuk gold trader bisa lihat pergerakan gold minggu kemarin ya. Kita bisa lihat sudah sangat jelas sini bahwa gold minggu kemarin ya. Pergerakan dari gold minggu kemarin mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Walaupun di sisi akhir terjadi sedikit penurunan. Ya. Di sisi akhir sedikit terjadi penurunan. Oleh karena itu, apabila minggu depan tendensi bullish dari indeks dolar Amerika, ya, bisa dibilang bahwa gold masih bisa punya peluang terjadi penguatan juga. Nah, kita bisa lihat di sini trader ya, walaupun dari sisi penguatannya dolar minggu kemarin agak sedikit terjadi penguatan dari gold ya. Tapi di sisi terakhir ini ya, minggu terakhir ini dia sedikit mengalami penurunan ya. Nah, kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Tapi saya sangat tertarik ya. Saya sangat tertarik gold ini dia beda dengan Euro USD ya. Euro USD orang bilang terlalu cepat mengalami perubahan ya, sedangkan gold ini dia masih karena dia mencari jalan aman ya. Di saat dolar menguat pun juga gold masih bisa menguat. Beda kalau Euro USD dolar menguat mereka bisa menurun kan, tapi ini dia mencari jalan aman. Nah, tapi saya untuk masalah gold ini agak sedikit tanda kutip ya, karena gold ini lain ya. Saya bisa bilang bahwa untuk masalah gold ini ya sangat tergantung dari bagaimana sikap yang akan diambil. Apakah hawkish masih tetap menjadi fenomena utama dalam pergerakan yang akan terjadi minggu depan?
Kalau kita lihat memang benar gold pada minggu depan ini, dia minggu kemarin adalah dia lebih banyak bullish. Kita tidak tahu minggu depan kayak gimana. Tapi kalau benar-benar hawkish kembali lagi seperti komitmen, statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell bahwa dia tidak percaya resesi, tetap hawkish, tapi memang pasar tidak mempercayai dia. Kalau memang benar-benar terjadi dan memang benar-benar indeks dolar Amerika semakin menguat lagi kembali seperti biasa, gold ini masih bisa turun, trader. Masih bisa turun. Minimal penurunan dia itu sampai di sini. 1736. Minimal. Minimal. Kita bisa lihat. Ya. Karena kalau kita lihat tendensi, trader lihat nih. Dia swing nih. Dia swing sampai di arah sini ya. Oke. Dia naik sedikit, dia turun. Nah ya. Swing kedua. Swing pertama oke. Turun. Naik. Swing kedua oke. Turun. Naik. Nah. Kalau saya menganalisa, kemungkinan besar swing ketiga akan terjadi, trader. Swing ketiga akan terjadi dan penurunan itu bisa saja terjadi sampai di 1.7136. Nah, ini dia. Swing ketiga bisa saja terjadi. Saya tidak terlalu berpikiran bahwa dia akan naik sampai di level sini ya. Saya belum terlalu berpikiran bahwa dia akan naik sampai di level ini. Ya, belum. Saya masih berasumsi bahwa dia akan, setelah dia swing kedua, swing ketiga ini dia akan sedikit turun. Kalau memang benar-benar terjadi ya dilandasi oleh RSI yang terjadi di sini, trader. Dia memberikan petunjuk penurunan. Begitu juga stokastik. Nah, ini dia yang harus diperhatikan oleh para trader. Ya. Oke, kita lanjut untuk Bitcoin. Untuk Bitcoin, trader, seperti kita lihat Bitcoin, trader, pada minggu kemarin dia masih tetap Bitcoin ini, trader, dia masih tetap bergerak di seputaran 20-an ribu. Saya menganalisa dari 20 sampai 25. Nilai yang paling tertinggi terjadi adalah 23. Sekarang dia ke 22. Ya. Kalau analisa saya, pasangan mata uang ini, aset ini, dia pada minggu depan tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa menembus sampai 25. Dia masih bisa menembus sampai 25. Trader lihat nih. Kondisinya sideways, naik, oke sideways. Oke, minggu depan menurut analisa saya dia akan naik sampai 25. Dengan nilai terendah itu sekitar 22, nilai tertinggi adalah 25. Itu adalah nilai yang akan terjadi selama minggu kemarin untuk Bitcoin. Oke, trader semuanya. Trader Indonesia. Demikianlah review pasar yang terjadi minggu kemarin dan analisa yang akan terjadi minggu depan. Saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan dan analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.